Halo, jumpa lagi bersama saya Lucky Bayu Purnomo atau LBP. Dalam kesempatan ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, di mana kita ketahui pelaku transaksi atau seseorang ingin memperoleh kepuasan atas tindakan yang dilakukan atau transaksi yang dilakukan, kemudian keberhasilan, kemudian manfaat, daya guna terhadap transaksi yang dilakukan, dan manfaat apa yang dapat dihasilkan dari kegiatan tersebut. Nah, untuk itu utility theory menjelaskan hal tersebut dengan sangat konkret, di mana apabila satu kepuasan tersebut dapat dicapai, satu manfaat dapat dicapai, satu hasil dapat dirasakan oleh pelaku atau seseorang atau mereka yang melakukan kegiatan praktek-praktek nyata, maka transaksi tersebut dikatakan berhasil. Namun demikian, dari pendekatan tersebut berkembang teori berikutnya, yaitu prospek teori. Nah, prospek teori akan mengantarkan kita untuk melihat bahwa sebenarnya seseorang atau pelaku tersebut dapat mengkhawatirkan sesuatu, padahal apa? Padahal situasi tersebut berlangsung normal. Artinya apa? Dalam keadaan normal saja, baik itu pelaku transaksi atau seseorang, itu tetap mempertimbangkan risiko. Nah, untuk itu hal yang paling penting untuk melihat masa yang akan datang adalah pertimbangan risiko. Dengan demikian, prospek teori adalah upaya-upaya untuk menemukan masa depan dengan cara menilai risiko. Nah, kita ketahui bahwa ada dua pendekatan, satu teori utility dan satu teori prospek. Untuk itu, penggabungan teori ini sangat penting dalam kegiatan transaksi keuangan, di mana transaksi keuangan ingin memperoleh daya guna transaksi dan ingin memperoleh prospek daripada transaksi. Tujuan orang bijak mengambil satu keputusan pertama kali bukan untuk mendapat kesenangan, tetapi untuk menghindari rasa sakit. Aristoteles. Nah, dengan demikian kita akan masuk ke dalam praktek. Kalau tadi kita bicara teori, sekarang kita bicara praktek. Prakteknya bagaimana? Kita lihat selama ini. Kalau saya bicara, ini adalah awal pertama bulan April tahun 2020. Kita ketahui ada pandemik coronavirus atau virus corona, COVID-19 yang sangat menghantui pelaku transaksi karena adanya potensi penurunan ekonomi, karena ini pandemik bersifat global yang mengakibatkan adanya satu tindakan membatasi transaksi akibat ketentuan, sebutlah self distancing atau pembatasan kegiatan sosial, berkumpul pada satu titik dan melakukan kegiatan dalam jumlah yang sangat besar atau perkumpulan dalam sangat besar. Nah, untuk itu praktis kegiatan tersebut mau tidak mau akan menurunkan daya saing ekonomi bagi siapa saja yang memiliki satu kegiatan ekonomi, baik itu negara, wilayah, hingga individu. Nah, akan tetapi kalau kita bicara masalah utility theory dan prospek teori, tentu kita harus mempertimbangkan mengapa ketika pandemi ini terjadi, justru Bursa Efek Indonesia atau Dow Jones itu mengalami volatility yang sangat besar, atau spread yang sangat besar, atau selisih pergerakannya, fluktuasinya itu sangat besar. Nah, karena apa? Pelaku pasar atau situasi tersebut akhirnya menimbulkan sentimen. Sentimennya apa? Satu, mereka ingin memperoleh harga yang relatif rendah pun juga relatif murah pada satu momen. Nah, di antara mereka juga ada satu peristiwa yang menginginkan bahwa mereka menjual satu harga pada harga yang sudah tinggi dan juga sudah mahal. Nah, untuk itu kedua persoalan tersebut ditemukan pada satu kejadian, ya. Nah, untuk itu prospek teori itu ingin menyampaikan bahwa sebenarnya setiap orang memiliki harapan yang sama untuk mencapai satu keberhasilan, satu impian, satu pandangan. Tetapi pada saat yang sama pula kondisi mereka berbeda-beda. Sebut saja kita mulai dari harga minyak dunia. Harga minyak dunia sebelumnya 2 pekan yang lalu berada pada kisaran 20 US dollar per barrel. Pada saat tersebut ada satu orang yang benar-benar menantikan ingin membeli harga minyak dunia di harga 20 US dollar per barrel, karena harga tersebut harga yang relatif rendah juga murah, dan sama seperti harga tahun 1983-84 dan 1999 hingga tahun 2007. Nah, tapi pada saat yang sama pula ada
di antara mereka yang ingin menjual harga minyak tersebut. Karena apa? Rupanya ada harga minyak yang lebih rendah daripada 20 US dollar per barrel, yaitu apa? 17 US dollar per barrel, di mana harga minyak dunia telah menguji level 20 hingga 19 US dollar per barrel. Nah, untuk itu pada persoalan tersebut kita menemukan harganya sama, tetapi sikap dan perilakunya berbeda-beda. Ada mereka yang ingin menjual harga minyak di angka 20 US dollar per barrel. Ada di antara mereka yang menantikan harga minyak untuk dibeli di harga 20 US dollar per barrel. Nah, untuk itu ini menjadi hal yang sangat penting. Mengapa sentimen itu menjadi satu pokok perhitungan? Nah, sentimen sendiri kita ketahui menjadi salah satu hal yang benar-benar fundamental untuk menentukan market timing atau waktu transaksi yang cukup baik ketika situasi pasar tersebut mengalami fluktuasi yang tinggi. Oke, demikian dari saya, Lucky Bayu Purnomo. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat berakhir pekan. Terima kasih.